Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dalam kelas virtual bersama Bu Mega. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga kalian dan keluarga tetap dalam keadaan sehat dan tentunya kalian masih tetap semangat meskipun harus belajar dari rumah. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar masih dalam tema 6, energi dan perubahannya yang memasuki subtema 4. Penghematan energi pembelajaran 1. Perhatikan dengan tenang video ini, dengarkan apa yang dijelaskan, tidak bermalas-malasan, catat yang dianggap penting dari video ini, kemudian kalian kerjakan tugasnya dengan baik. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anak siapkan buku tulis, alat tulis, dan buku paket tema 6. Kemudian kalian buka buku paket tema 6 halaman 151. Menghemat energi. Kalian sudah mengetahui bahwa kesediaan energi semakin berkurang. Penggunaan energi alternatif perlu dipikirkan. Energi alternatif untuk menjaga kesediaan energi. Kalian harus ikut serta menjaga kesediaan energi. Caranya dengan menghemat penggunaan energi. Ada beberapa cara untuk menghemat energi. Cara tersebut dapat kalian lakukan, misalkan menggunakan air dan listrik secukupnya, berjalan kaki atau naik sepeda untuk pergi ke sekolah, menggunakan kendaraan umum, juga cara menghemat energi. Ayo pelajari bersama cara menghemat energi. Menghemat energi untuk menjaga kesediaannya. Menghemat energi juga untuk menjaga lingkungan agar lingkungan tetap sehat. Nah, mari kita baca dan simak bersama-sama bacaan berikut ini. Menghemat penggunaan energi listrik. Rumah Dayu sangat asri dan bersih. Banyak tanaman di halaman rumahnya. Setiap sore hari, Dayu dan keluarga menyirami tanaman. Pagi hari, Dayu dan keluarga membersihkan rumah. Semua jendela dibuka agar sinar matahari dapat masuk ke dalam rumah. Pepohonan di rumah Dayu sangat subur dan rimbun. Pepohonan membuat teduh lingkungan di sekitarnya. Pepohonan membuat udara di sekitarnya bersih. Jendela dan lubang udara di rumah Dayu banyak. Jendela dan lubang udara berguna untuk keluar masuknya udara. Selain itu, rumah Dayu menjadi terang pada pagi dan siang hari. Sinar matahari dapat masuk ke dalam rumah melalui jendela dan lubang udara. Udara di dalam rumah selalu terjaga kebersihannya. Akhirnya lingkungan menjadi sejuk. Udara yang terjaga kebersihannya membuat lingkungan sehat. Rumah Dayu tidak memerlukan pendingin ruangan. Dengan demikian, Dayu dan keluarga ikut menjaga ketersediaan energi. Dayu dan keluarga menghemat penggunaan energi listrik. Selain itu, biaya listrik menjadi murah. Nah, sekarang apa yang dapat dilakukan untuk menghemat penggunaan listrik? Nah, mari kita diskusikan bersama-sama. Hal yang dapat dilakukan untuk menghemat penggunaan listrik, yang pertama menggunakan alat-alat listrik yang menghemat energi, kemudian mematikan alat elektronik setelah selesai dipakai, membuka jendela pada siang hari dan tidak menyalakan lampu pada siang hari, menyalakan peralatan listrik hanya saat digunakan saja, kemudian mengganti lampu pijar dengan lampu neon, menanam pohon di sekitar rumah supaya sejuk sehingga kita tidak perlu menggunakan penyejuk ruangan. Kemudian menggunakan matahari untuk mengeringkan cucian sehingga mengurangi penggunaan mesin cuci. Yang kedelapan, tidak membiarkan alat-alat listrik menyala jika tidak dipakai. Kemudian jika menggunakan pompa air otomatis, lengkapilah dengan tangki penampungan air.
Dan yang ke-10 mencabut charger saat selesai mencas HP. Yang ke-11 saat hendak tidur, mematikan lampu dan alat elektronik lainnya. Dan yang terakhir memakai sumber energi alternatif. Nah, berikut tadi adalah 12 hal yang dapat dilakukan untuk menghemat penggunaan listrik. Sore hari angin bertiup lebih kencang. Dayu senang sekali bermain kincir angin buatannya. Dayu bermain di depan jendela kamarnya. Angin kencang membuat kincir angin berputar lebih kencang. Bermain kincir angin tidak memerlukan listrik. Dayu menghemat penggunaan listrik. Nah, sekarang Edo dan Benny akan membuat kincir angin. Alat dan bahan yang disiapkan adalah seperti berikut ini. Nah, ada kertas lipat warna-warni atau kertas origami, ada lem, sedotan plastik tebal, gunting, karton atau kain flanel yang telah digunting berbentuk lingkaran kecil, paku payung berwarna, dan penggaris. Nah, langkah-langkah membuat kincir angin adalah seperti berikut ini. Yang pertama, baliklah kertas lipat origami, buatlah garis miring atau diagonal pada kertas lipat tersebut. Beri tanda titik pada jarak 6 cm. Kemudian guntinglah ujung kertas mengikuti garis miring atau diagonal sampai tanda titik 6 cm. Kemudian tariklah semua ujung kertas yang sudah digunting ke bagian tengah. Kemudian tusukkan sedotan pada bagian tengah dengan paku payung sehingga menjadi batang kincir angin. Dan yang terakhir, tempelkan kain flanel atau karton berbentuk lingkaran agar ujung paku payung tertutup. Kincir angin buatan Benny dan Edo telah selesai. Kincir angin milik Benny lebih besar dari milik Edo. Kertas yang digunakan Benny lebih besar, kertas yang digunakan Edo lebih kecil. Keduanya menggunakan kertas yang berbeda ukurannya. Nah, kalian bisa membuat kincir angin di rumah sesuai dengan langkah-langkah kegiatan seperti tadi. Perhatikan ukuran kertas milik Benny dan Edo. Ini adalah kertas milik Benny dan ini adalah kertas milik Edo. Kertas Benny lebih besar dari kertas Edo, jadi keliling kertas Benny berbeda dari kertas Edo. Akibatnya, luas kertas Benny berbeda dari kertas Edo. Nah, dapatkah kamu menentukan luas kertas Benny dan Edo? Perhatikan kembali cara menentukan keliling dan luas dengan menggunakan alat ukur tidak baku. Nah, ini ada kertas berbentuk persegi panjang dan alat ukur tidak bakunya adalah korek api. Nah, ada panjangnya persegi panjang ini ada 5 batang korek api, kemudian lebarnya ada 3 batang korek api. Maka kita dapat menghitung kelilingnya 5 batang korek api ditambah 5 batang korek api karena ada 2 sisi yang sama panjang. Kemudian ditambah 3 batang korek api ditambah 3 batang korek api. Nah, kita dapat menggunakan perkaliannya 5 batang korek api kita kalikan 2 kali 5. Kita tambahkan 3 batang korek api jadi 2 kali 3. Kemudian 2 kali 5 10 ditambah 2 kali 3 sama dengan 6. Jadi keliling bangunan tersebut adalah 16 batang korek api. Nah, bangunan ini adalah bangunan persegi panjang. Persegi panjang memiliki panjang sisi yang berbeda. Ada 2 sisi yang disebut panjang dan 2 sisi yang disebut lebar. Karena itulah rumus keliling persegi panjang adalah mengalihkan penjumlahan panjang dan lebarnya dengan angka 2. Nah, ini adalah sisi yang panjang, kemudian sisi lebar. Nah, maka kita dapat menyimpulkan rumus keliling persegi panjang adalah keliling sama dengan 2 kali panjang ditambah lebar. Nah, seperti berikut ini, 2 dikali P ditambah L, 2 dikali panjang ditambah lebar. Nah, sekarang perhatikan contoh soal berikut ini.
Tadi kita sudah mengetahui bahwa rumus keliling sama dengan 2 kali panjang ditambah lebar. Nah, kelilingnya maka ada 2 dikali 5 ditambah 3. Nah, ada 2 sisi panjang dan 2 sisi lebar. Nah, panjangnya ada 5 dan lebarnya ada 3. Kemudian kita kalikan 2 kali 5 ditambah 2 dikali 3. 2 dikali 5 sama dengan 10 ditambah 2 dikali 3 sama dengan 6. Nah, 10 ditambah 6, maka 10 tambah 6 sama dengan 16. Maka keliling persegi panjang tersebut adalah 16. Setelah mengetahui kelilingnya, kita dapat menghitung luas dengan menggunakan persegi satuan. Nah, lihat contoh berikut ini, ada 5 panjang dan 4 lebar. Jadi ada sisi panjangnya ada 5 dan sisi lebarnya ada 4. Kemudian luasnya kita dapat menghitung dengan 5 dikali 4 persegi satuan. Jadi 5 dikali 4 sama dengan, betul sekali, 20 persegi satuan. Persegi panjang memiliki 2 sisi panjang dan 2 sisi lebar. Nah, seperti pada gambar berikut ini ada sisi lebar dan ini adalah sisi panjangnya. Keduanya memiliki 2 sisi panjang dan 2 sisi lebar. Nah, maka kita dapat menyimpulkan rumus luas persegi panjang dengan luas sama dengan panjang dikali lebar. Jadi luas persegi panjang itu luas sama dengan panjang dikali lebar. Nah, perhatikan contoh soal berikut ini. Karena rumus luasnya panjang dikali lebar, jadi panjangnya ada 5 dan lebarnya ada 4. Maka kita kalikan 5 kali 4 sama dengan 20. Semoga anak-anak bisa memahami penjelasan mencari keliling dan menghitung luas persegi panjang tadi. Nah, sekarang untuk tugas yang pertama, kalian buka halaman 153 sampai dengan 154. Kalian jawab pertanyaan 3 soal berikut ini. Kalian kerjakan di buku tugas kalian. Untuk tugas yang kedua, anak-anak buka halaman 159 sampai dengan 160. Anak-anak hitung perkiraan luas gambar berikut ini. Kalian gunakan alat ukur tidak paku. Nah, seperti penjelasan yang tadi, kalian kerjakan 4 soal berikut ini. Kalian kerjakan di buku tugas kalian. Selamat mengerjakan. Sekian pembelajaran hari ini, pembelajaran tema 6, energi dan perubahannya, subtema 4, penghematan energi, pembelajaran 1. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih kepada ayah dan bunda yang telah membimbing dan menemani putra-putrinya belajar di rumah. Sekian dari Ibu Mega, sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.